Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Alfiananda, kelas TKJ 1, nomor absen 13. Di sini saya ingin membuat video tentang Udah biar aku kasih tahu ya. topologi jaringan. Yang pertama, pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu teknik untuk menggabungkan komputer yang satu dengan lainnya yang merangkai sebuah jaringan di mana pengguna topologi jaringan didasarkan pada biaya, kecepatan akses data, ukuran, maupun efisiensi suatu jaringan. Macam-macam topologi jaringan. Yang pertama ada topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat atau PC di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Topologi ini adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star. Topologi mesh menggunakan metode untuk menggabungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihan dari topologi mesh yang pertama, jalur pengiriman data yang digunakan cukup banyak. 2. Tidak berebut jalur pada saat proses pengiriman data. 3. Bandwidth yang cukup lebar. Kekurangan topologi mesh. 1. Saat proses instalasi sangat membutuhkan banyak kabel karena jalur yang digunakan sangat banyak. 2. Menjadikan tempat instalasi sangat sempit dan terkesan tidak rapi. 3. Proses instalasi jaringan yang cukup rumit karena harus menyambungkan satu persatu antar PC komputer. Yang kedua ada topologi star. Sesuai namanya, topologi star sudah pasti berbentuk jaringan seperti bintang. Topologi star biasa digunakan dalam lab komputer di suatu sekolah. Topologi star merupakan metode untuk menggabungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Perlu diketahui, hub adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan antar komponen. Kelebihan dari topologi star. Yang pertama, tingkat keamanan termasuk tinggi. Yang kedua, jarang sekali mengalami masalah lalu lintas jaringan. Yang ketiga, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Kekurangan topologi star. 1. Jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. 2. Membutuhkan banyak kabel karena setiap komputer harus disambungkan ke central point. 3. Hub atau switch jadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Yang ketiga, topologi ring. Topologi ring menggunakan rute berbentuk lingkaran seperti cincin. Topologi ring digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater untuk meneruskan data. Kelebihan dari topologi ring. 1. Tidak menggunakan banyak kabel. 2. Mudah instalasi. 3. Tingkat kerumitan pemasangannya rendah. Kekurangan topologi ring. 1. Peka terhadap kesalahan jaringan. 2. Sulit untuk dikembangkan. 3. Jika salah satu titik jaringan terganggu, maka seluruh komunikasi data terganggu. Yang keempat ada topologi bus. Topologi bus merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan berupa kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer. Pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Kelebihan topologi bus. Pertama, mudah dipasang. Yang kedua, lebih sedikit kabel yang dibutuhkan daripada topologi mesh dan star. Yang terakhir, hemat biaya pemasangan. Kekurangan topologi bus. Yang pertama, sulit dalam mendeteksi kesalahan. Yang kedua, tidak terukur karena ada batasan berupa banyak node yang dapat Anda hubungkan ke kabel backbone. 3. Sulit mencari gangguan pada jaringan. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree merupakan metode untuk menggabungkan beberapa komputer dengan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dan terdapat dua perangkat hub yaitu utama dan sekunder. Topologi tree adalah gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Topologi tree ini banyak digunakan saat ini karena topologi tree memiliki sistem yang mudah untuk manajemen jaringan. Kelebihan topologi tree. 1. Topologi jaringan ini memungkinkan diterapkan pada jaringan yang memiliki skala cukup besar. 2. Pengembangan jaringan terbilang sangat mudah.
3. Pengidentifikasian kerusakan pada jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Kekurangan topologi tree. 1. Biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dikarenakan keperluan kabel dan hub yang sangat banyak diperlukan. Yang kedua, pembuatan dan konfigurasi jaringan pada topologi tree sangat sulit dan rumit dibandingkan dengan topologi jaringan yang lain. Yang ketiga, aliran data menjadi lebih lambat. Yang terakhir ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah sebuah topologi jaringan baru yang tercipta antara beberapa topologi jaringan yang berbeda jenis. Topologi hybrid ini terlihat lebih rumit karena merupakan gabungan dari topologi jaringan yang berbeda jenis. Contoh seperti gabungan antara topologi tree dan mesh. Kelebihan topologi hybrid. 1. Kita dapat memilih topologi berdasarkan kebutuhan. Kedua, kita dapat menghubungkan jaringan komputer lain dengan jaringan yang ada dengan topologi yang berbeda. 3. Fleksibel. Kekurangan topologi hybrid. 1. Deteksi kesalahan sulit dilakukan. Kedua, pemasangan sulit. Ketiga, desain rumit sehingga perawatannya tinggi hingga mahal. Baik, hanya itu yang ingin saya sampaikan yang saya dapat dari semester 1 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.